Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal, maka tak sayang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Rahma Mailina, SSN SPD. Saya tamatan dari IKSI Padang Panjang, dilanjutkan dengan pendidikan PGPAUD S1 di Universitas Terbuka. Saya lahir di Palembang 10 Januari tahun 1918. Saya juga adalah guru di salah satu TK di Bukit Tinggi, yaitu TK Aisyah 1 Kota Bukit Tinggi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi pada hari ini, yaitu tentang konsep dasar bermain. Sebelum itu, saya akan bertanya, apa itu bermain? Menurut teman-teman, apa itu bermain? Kalau menurut para ahli, salah satunya yaitu JNPAC, yaitu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Itu yang dikatakan bermain. Bagaimana anak belajar? Anak belajar bukan hanya selalu tentang menulis saja atau lembar kerja saja, tapi anak belajar bisa dengan bermain. Seperti yang kita bilang tadi kan, anak-anak paling suka sekali bermain, karena bermain itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Jadi anak-anak belajar yang pertama bisa dengan bermain, bereksplorasi, dan berinteraksi. Begitulah anak belajar. Di situ anak dapat menggali pengalaman dan pengetahuannya dari lingkungan. Anak-anak bisa mengamati di sekitarnya, kemudian bisa meniru, menyerap informasi, menganalisis, dan memecahkan masalahnya. Jadi anak-anak dari bermain itu bisa bereksplorasi, mengembangkan pengetahuannya, melihat lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak bisa menambah pengetahuan kognitifnya juga. Mereka juga bisa mengembangkan kemampuan bahasanya dari bermain. Mereka jadi berinteraksi bersama temannya. Jadi banyak sekali manfaat bermain bagi anak-anak. Selain itu, metode pengembangan kegiatan bermain yaitu ada 4. Yang pertama ada bisa bernyanyi. Anak-anak melalui bernyanyi dia bisa mengembangkan kegiatan mainnya. Dengan bernyanyi anak-anak jadi senang. Jadi mereka bisa menghafal misalnya. Ada suatu nyanyian ya. Saya pernah dulu untuk mengasah kemampuan anak dalam minta maaf, minta tolong, kata ajaib ya. Dari bernyanyi saya mengajak anak-anak itu untuk bernyanyi sambil bergerak. Jadi anak-anak itu bisa lebih paham dia dengan bernyanyi dibandingkan hanya kita memerintahkan saja. Yang kedua bisa dengan gerak dan lagu, bisa dipadukan ya antara bernyanyi dan gerak dan lagu. Kemudian dengan bercerita. Kalau kita bercerita kepada anak, pasti anak seru sekali. Gimana tuh dia bisa meresapi apa itu cerita kita. Jadi anak juga bisa berpikir aktif dari cerita. Yang keempat yaitu proyek basic learning. Dari kegiatan proyek, anak-anak bisa mengembangkan kegiatan mainnya. Jadi anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya untuk mengembangkan kegiatannya. Tapi kalau dihubungkan dengan stunting, kalau anak-anak yang stunting pasti mereka kurang sehat, gizinya juga tidak cukup. Jadi kalau dihubungkan dengan kegiatan main anak-anak yang stunting pasti mainnya tidak akan semaksimal anak yang sehat. Untuk itu kita harus menggencarkan kegiatan stunting. Kita harus memberikan edukasi. Jadi stunting itu bisa dicegah dari sebelum masa kehamilan para ibu. Jadi ibu-ibu yang sebelum hamil bisa mencegah anak-anaknya untuk terlahir stunting, agar kelaknya anak-anak bisa bermain aktif di masa kanak-kanaknya dan menjadi anak yang sehat. Oke, baiklah, sekian dulu materi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan materi kita pada hari ini kita dapat menggalakkan program pemerintah untuk penanganan stunting di Indonesia yang cukup tinggi.
Jadi saya harap ibu-ibu semua dapat membantu pemerintah juga untuk program penurunan percepatan stunting di Indonesia. Baiklah, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.